Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubabas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabiun. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Tubabaku? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Bersama saya Fajar Yoga dalam program Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku dengan topik Langkah Mendongkrak Pendapatan Asli Daerah. Ya, Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahnya. Otonomi daerah memiliki tujuan yaitu untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dan memberikan kesempatan kepada daerah agar mengelola seluruh sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terdapat di daerahnya. Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera, salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan pendapatan daerah. Dialektika Tubabaku kali ini akan mengangkat topik langkah mendongkrak pendapatan asli daerah. Dan telah hadir di ruang dengar Tubabaku, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tulungagung Barat, Bapak Ainuddin Salam, SEMIP. Selamat pagi Pak Ainuddin. Selamat pagi Pak Fajar. Terima kasih telah hadir di ruang dengar Tubabaku Pak. Sama-sama Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya Pak Ainuddin, seperti diketahui bahwa pendapatan asli daerah atau biasa kita sebut PAD adalah penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri di suatu daerah tertentu yang dipungut berdasarkan undang-undang atau peraturan daerah. Bisa dijelaskan Pak, bagaimana PAD di Tulungagung Barat ini sendiri? Terima kasih Mas Fajar dan teman-teman atas undangannya. Pertama, di momen ini juga mungkin perlu saya luruskan sedikit bahwa Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ini memang terbentuk mulai 2016 sampai dengan terakhir 2022 kemarin. Nah, pada Desember 2022 yang lalu kita sudah perda terbaru, yaitu BPPRD itu berubah nama menjadi Badan Pendapatan Daerah. Jadi nyebutnya agak lebih enak lah, Bapenda gitu. Kalau BPPRD itu kan sering nyangkut di lidah gitu. Jadi Bapenda. Secara tupoksi dia sama gitu, sesuai dengan perda tersebut. Bapenda ini mempunyai dua kewenangan, yaitu ngurusin urusan pajak, ngurusin urusan retribusi gitu. Nah, karena pajak dan retribusi ini merupakan bagian dari PAD. Nah, dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi ini, kita tentu mengacu kepada regulasi yang memang sudah ada ya. Nah, kalau pajak retribusi itu kita mengacu kepada Undang-Undang nomor 28 tahun 2029 tentang pajak retribusi daerah. Habis itu di tingkat daerah itu ada turunannya Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2012 tentang pajak daerah. Dan karena pajak daerah itu sesuai kewenangan daerah itu kita mempunyai 11 jenis pajak daerah, tapi kita hanya mempunyai 9 potensi yang ada di tempat kita. Jadi tempat kita ada kewenangan daerah itu ada 11 pajak daerah, tapi ada 2 potensi yang kita nggak ada, yaitu sarang walet dan galian mineral bukan logam. Itu kita nggak punya, jadi kita hanya punya 9 jenis pajak yang kita kelola. Nah, dasar pemungutan 9 jenis pajak itu kita sudah susun peraturan bupati, ada 9 jenis peraturan bupati di masing-masing jenis pajak itu. Nah, di luar pajak, kita juga ngurusin retribusi daerah. Retribusi daerah itu ada 10 jenis retribusi yang ada di Tulungagung Barat. Kita dibantu oleh 6 OPD teknis yang mengelola retribusi. Nah, dasar pemungutannya adalah masing-masing retribusi itu masing-masing memiliki satu perda dan memiliki satu perbub yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaannya. Jadi artinya secara regulasi dasar pemungutan itu kita lengkap lah, karena nggak mungkin kita narik sesuatu yang tidak diatur dalam peraturan. Pungli lah judulnya nanti. Gitu Mas Fajar. Iya Pak, selain pajak tadi ada kan retribusi ya Pak ya? Retribusi, untuk retribusi sendiri ada 10 tadi ada Pak 10 ya? betul. Mungkin bisa dijelaskan sedikit mungkin Pak sumber PAD ini selain pajak tadi? Betul. Jadi
pendapatan asli daerah ini secara akuntansi ya, secara administrasi keuangan daerah, kelompok PAD itu dia ada 4, Mas Fajar. Pertama ada pajak daerah yang saya sebutkan tadi, ada 11 jenis. Yang kedua itu ada retribusi daerah. Yang ketiga itu ada pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang keempat itu lain-lain PAD yang sah. Nah, pajak udah saya jelaskan tadi ada 9 gitu. Mungkin ada teman-teman yang belum seberapa paham pajak apa aja sih gitu. Iya, kan. sama saya juga Betul, masih kurang gitu. paham Pak kalau Nah, pajak. di tempat kita ini ada pajak hotel. Pajak hotel itu di dalamnya ada rumah kos-kosan gitu, itu masuk kategori hotel. Cuman tempat kita ini dikit, paling nggak kita ada 5 hotel tempat kita itu. Dan kelasnya ya kelas melati gitulah. Yang kedua itu ada restoran, Mas Fajar. Restoran di dalamnya itu ada catering gitu, dia mesti bayar pajak. Yang ketiga itu ada pajak hiburan. Misalnya kita ada pasar malam di sini, ini dia mesti bayar itu hiburan. Atau tempat kita ini kan mulai tren ada karaoke ya. Iya. Karaoke keluarga itu dia mesti bayar pajak ke pemerintah daerah. Yang keempat itu ada reklame. Jadi baliho yang komersil itu dia mesti bayar juga kepada pemerintah daerah. Yang kelima itu ada pajak penerangan jalan. Jadi tagihan listrik tiap bulan di rumah-rumah kita itu di dalamnya itu sebenarnya udah ada pajak penerangan jalan 10%. Jadi begitu kita bayar listrik tepat waktu, sebenarnya kita sudah bayar pajak itu kepada pemerintah daerah. Yang keenam itu ada pajak parkir. Jadi kalau kita parkir di Alfamart, Indomaret, rumah sakit itu ada pajak. Termasuk di pasar ya Pak ya? Termasuk di pasar itu retribusi ya. Oh, iya, retribusi. Kalau pajak itu fasilitas yang nggak disiapkan pemerintah gitu. Kalau kita parkir di bank segala macam itu kita udah bayar pajak gitu. Yang ketujuh itu ada pajak air bawah tanah yang sifatnya komersil. Jadi orang ngebuat sumur bor tapi untuk jualan, untuk cucian mobil misalnya. Untuk pabrik-pabrik singkong itu dia mesti bayar pajak air bawah tanahnya. Yang kedelapan itu PBB yang tren, jadi rata-rata semua kita pasti bayar lah PBB ya. Yang kesembilan itu BPATB. BPATB itu biaya perolehan hak atas tanah bangunan. Jadi kalau ada orang transaksi jual beli tanah, itu ada pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah. Itu yang pajak. Kalau retribusi, retribusi itu memang Bapenda ini menjadi koordinator, tapi yang menangani perencanaan, penagihan sampai dengan penyetoran ke kas daerah itu adalah OPD teknis gitu. Kita ada 6 OPD teknis. Jadi kalau 6 itu Koprindak itu dia nanganin sewa toko dan salar pasar. Habis itu perhubungan dia nangani terminal, nangani parkir tepi jalan umum, dia menangani pengujian kendaraan bermotor. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau lingkungan hidup dia khusus nangani persampahan. Kalau Butpora dia nanti khusus nangani tempat-tempat hiburan. Misalnya GOR gitu, sarana olahraga itu disewakan kepada klub-klub futsal segala macam, itu ada nanti. Itu yang keempat. Yang OPD kelima itu PU, itu khusus menangani retribusi sewa alat berat. Jadi kalau Mas Fajar mau buat kolam, nyewa alat beratnya PU, bayar, retribusinya itu nanti masuk pemerintah daerah. Dan OPD yang terakhir itu adalah satu pintu, itu khusus nangani EMB, EMB. Nah, itu yang retribusi. Kalau yang pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan itu adalah penyertaan modal. Jadi ada uang pemerintah daerah ini yang urun modal lah, penyertaan modal ke bank-bank milik pemerintah. Misalnya kita ini kan ada penyertaan modal ke Bank Lampung, ke BPR Stani, Koperasi Ragam Saya Mengiwawai. Itu setiap akhir tahun biasanya kan ada laporan keuangan mereka, ada pembagian laba. Nah, labanya itu dalam bentuk dividen itu menjadi penerimaan daerah. Nah, yang keempat itu PAD kita itu ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Itu adalah jasa giro atas rekening dinas, rekening Pemda yang ngendep di bank, itu ada bunganya, itu masuk ke kas daerah. Terus ada misalnya ada jual-jual aset gitu, yang resmi, misalnya ada mobil udah buruk nggak bisa dipakai lagi, dijual untuk umum, itu lelang, duitnya nanti masuk kas daerah menjadi PAD yang sah. Yang terakhir, lain-lain pendapatan daerah sah ini adalah pengembalian kerugian negara. Misalnya BPK turun ke lapangan, ada temuan gitu, temuannya itu mesti dikembalikan ke kas negara, duitnya itu nanti
masuk di dalam kelompok lain-lain PAD yang sah. Tapi ini perlu saya garis bawahi, yang dikelola oleh Bapenda di dalam 4 PAD ini adalah 2, hanya pajak dan retribusi. Karena itu yang sifatnya menggali dari masyarakat. Kalau yang 2 tadi, yang PAD yang sah dan penyertaan modal itu tadi, atau pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, itu hanya sifatnya kan administrasi, dia tidak menggali dari masyarakat, itu dikelola langsung oleh BPKAD selaku bendahara umum daerah. Begitu Mas Fajar. Baik Pak, upaya apa yang dilakukan BPPRD Tulungagung Barat ini untuk meningkatkan PAD itu sendiri Pak? Terima kasih Mas Fajar. Iya. Pertama, fokus Bapenda atau BPPRD ini dalam pengelolaan PAD ini memang selain upaya peningkatan, dia orientasinya juga mesti ke pelayanan gitu. Karena penarikan pajak ini kan beda dengan kita ini ya, gaya preman yang narik dari pengusaha itu kan beda gitu. Karena pajak ini kan dia ada unsur edukasinya, Mas Yoga. Mas Fajar, ada unsur edukasinya kepada masyarakat bahwa ada hak dan kewajiban warga kepada negara gitu. Jadi kalau kita ini jadi warga negara Indonesia, kita ini punya kewajiban gitu ngebayar pajak kepada negara gitu. Itulah yang untuk operasional pemerintahan gitu. Nah, imbal baliknya itu adalah dengan pajak yang dibayar itu gitu, kita sebagai orang negara mendapat fasilitas perlindungan, misalnya fasilitas jalan, fasilitas yang lain gitu. Itulah imbal baliknya. Jadi sebenarnya Bapenda ini tugasnya bukan hanya bagaimana mendapatkan uang sebesar-besarnya dari masyarakat, tapi lebih penting dari itu menanamkan kepada masyarakat bahwa ini loh, kalau kita hidup di bumi yang namanya Indonesia itu ada kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhin. Nah, kaitan dengan peningkatan PAD, pertanyaan tadi, pertama memang dalam upaya peningkatan PAD dari sektor pajak ya, karena itu yang kita Bapenda urusin, yang pasti potensi pajak ini dia kan mengikuti perkembangan suatu daerah. Semakin maju suatu daerah, potensi pajaknya itu nanti selalu bertambah. Karena itu Bapenda secara kontinu gitu, langkah yang kita ambil adalah melakukan pendataan berkelanjutan kepada wajib pajak baru. Jadi kami itu, kalau kata Ibu PJ Bupati itu, kayak saya dari Murni ke kantor ini, di jalan itu jangan ngadep ke depan terus menuju kantor, lihat kanan kiri. Siapa tahu ada orang baru buka warung makan gitu kan. Siapa tahu ada orang baru pasang reklame. Nah, di dalam otak kita ini udah main ini. Wah, peluang ini, peluang nih, kira-kira gitu. Itu pertama, jadi kita melakukan pendataan secara kontinu. Kedua, untuk uang-uang besar gitu di PAD ini, kita melakukan pendataan-pendataan pada objek pajak yang bersifat khusus. Seperti kalau Murni itu kan baru berdiri yang Simpang PU itu rumah sakit Bumi Ataya gitu kan. Terus yang baru-baru lagi tren ini kan tol, ada rest area, pintu tol itu kan gede-gede itu. Nah, itu ada pendataan-pendataan objek pajak yang bersifat khusus namanya. Itu pasti kita lakukan gitu. Begitu kita lihat ada objeknya gitu, kita pasti langsung turunkan tim untuk pendataan. Itu yang kedua. Ketiga gitu, untuk mendongkrak PAD juga kita bekerja sama dengan PLN khusus untuk mendongkrak penerimaan dari pajak penerangan jalan. Jadi kita pasang baliho-baliho itu jadi semacam woro-woro lah kepada masyarakat itu untuk membayar listrik tepat waktu gitu kan. Karena itu tadi yang saya ceritakan di awal itu, begitu masyarakat itu taat bayar listrik tepat waktu, otomatis pajaknya secara otomatis masuk ke kas daerah kita. Itu kita juga kerjasama dengan pejabat pembuat akta tanah gitu, notaris gitu, itu untuk mendongkrak PAD dari sektor BPHTB. Jadi bagaimana transaksi jual beli yang melalui notaris itu, melalui PPAT itu, ada kewajiban-kewajiban pembeli itu yang dibayarkan kepada pemerintah. Itu yang terkait dengan untuk peningkatan pendapatan. Nah, selain upaya peningkatan, kita juga nggak boleh terlena, kita juga sesekali melakukan upaya penegakan hukum gitu. Itu untuk memberikan edukasi juga sebagai penegakan hukum, bukan untuk biar masyarakatnya takut, enggak sih. Jadi biar tetangganya gitu tidak meniru orang-orang yang tidak taat pajak itu. Misalnya
dia pasang reklame misalnya, udah berbulan-bulan kita tagih dia nggak bayar, kita lakukan upaya penurunan gitu. Kita turunkan, jadi tetangganya ini otomatis ngeliat, oh kalau pasang reklame harus bayar ini, kalau nggak bayar ternyata diturunin juga, kira-kira gitulah. Jadi ada unsur mendidiknya. Itu dari sisi bagaimana untuk peningkatan PAD. Yang kedua yang saya sampaikan itu dari sisi optimalisasi pelayanan. Kita ngambil duit dari masyarakat dalam bentuk pajak itu, kita juga mesti memberikan pelayanan yang bagus kan, memberikan pelayanan yang mudah bagi masyarakat. Jadi upaya Bapenda itu pertama untuk peningkatan pelayanan ini mulai pertengahan tahun 2022 kita udah menerapkan sistem pembayaran pajak berbasis digital. Jadi orang bayar pajak itu nggak perlu lagi dia datang ke tellernya bank gitu kan, repot dia. Dia sekarang kita ada kerjasama dengan Bank Lampung, ada aplikasi Lampung Online itu. Dia nanti bisa pakai aplikasi itu. Habis itu nanti kalau rumah-rumahnya dekat Indomaret, Alfamart, dia bisa lewat Indomaret, Alfamart. Dia bisa lewat Tokopedia. Nanti kita lagi kembangkan untuk pembayaran dengan menggunakan QRIS gitu. Itu yang dalam optimalisasi pelayanan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kita nunggu waktu kesiapan Ibu PJ. Ibu PJ Bupati ingin mencanangkan bahwa BUMDes itu, Badan Usaha Milik Desa itu, atau di tempat kita ini BUMTI ya. BUMTI itu menjadi tempat pembayaran pajak. Jadi orang dari desa itu bayar pajaknya ke BUMDes saja gitu. Karena kalau dia bayar pembayaran pajak melalui BUMDes, nanti BUMDes itu ada fee dari Bank Lampung itu. Jadi setiap satu lembar PBB misalnya dia bayar, ada sekian rupiah nanti yang menjadi penerimanya BUMDes. Jadi BUMDes itu juga kita berdayakan menjadi tempat pembayaran pajak. Itu mungkin dalam waktu dekat nanti Ibu PJ akan segera canangkan itu. Nah yang ketiga dalam kaitan dengan pelayanan itu, Bapenda juga lagi ngebuat kajian sederhana lah. Bagaimana kalau kita ini membentuk unit pelaksana teknis yang ada di setiap kecamatan. UPT namanya, UPT Badan. UPT Bapenda yang ada di setiap kecamatan, fungsinya adalah bagaimana mendekatkan petugas pajak ini kepada masyarakat. Jadi misalnya ada orang pengen konsultasi pajak, misalnya ada orang wajib pajak baru pengen mendaftarkan, dia nggak perlu jauh-jauh ke kabupaten ya, dia cukup mendatangi UPT yang ada di kecamatan. Gitu juga untuk proses penagihan. Jadi kalau penagihan nanti kami dari kantor Bapenda sini nggak perlu repot-repot turun ke lapangan, nanti itu menjadi bagian dari tupoksinya UPT. Kira-kira itu Mas Fajar kaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan Bapenda dalam rangka peningkatan PAD. Iya. Ya untuk sejauh ini Pak, untuk pungutan retribusi di Kabupaten Tubombong Barat ini apakah sudah berjalan sesuai yang diharapkan Pak? Kalau kita ini pendapat ya, karena seperti saya jelaskan di muka bahwa retribusi ini kan yang merencanakan sampai mungut dan yang store itu adalah OPD teknis ya. Kami sifatnya koordinator administrasi. Nah, kalau pendapat saya secara umum sih bisa dikatakan cukup optimal lah pemungutan retribusi ya. Kalau pajak kan memang kami yang tangani. Tapi memang kita ini mendorong agar OPD itu sebenarnya lebih inovatif dalam menggali potensi-potensi retribusi yang ada di lapangan. Karena retribusi kita ini kecil, Mas Fajar. Kita ini sekitar 2 miliar lah, 2 miliar lebih dikit gitu. Dari semua potensi yang ada di Tubaba ini kita cuma ada angka 2 miliaran gitu. Nah, kita sebenarnya mendorong bagaimana OPD teknis itu lebih inovatif dalam menggali potensi retribusi. Nah, seperti contoh yang dilakukan oleh Perhubungan, misalnya itu bagus, itu mendapat apresiasi dari pimpinan. Perhubungan itu mencoba bekerja sama dengan pihak ketiga memasang palang parkir otomatis di Islamik. Itu kerjasama dengan pihak ketiga. Artinya dia tidak menggunakan dana APBD gitu, tapi ada inovasi ke situ. Itu sebenarnya bagus gitu. Kedua, misalnya Perhubungan itu kita ini kan tidak ada alat uji kir kendaraan bermotor. Tapi Perhubungan itu punya inovasi, misalnya dia bekerja sama dengan layanan kir kabupaten lain, dia cukup memberikan rekomendasi. Dari rekomendasi itu kan ada PAD yang masuk ke kas daerah gitu. Jadi pendapat saya seperti itu secara umum optimal lah gitu, tapi perlu didorong lagi inovasinya gitu. Gitu Mas Fajar. Iya Pak.
Mungkin selain itu faktor-faktor apa sih Pak yang bisa menghambat pemungutan retribusi itu tadi di Tubaba ini? Itu ya. Iya, faktor-faktornya mungkin. Faktor yang menghambat pemungutan retribusi di Tubaba itu pertama memang begini, kita harus jujur bahwa retribusi itu kan konsepnya gini. Pemerintah menyediakan fasilitas, orang yang menggunakan fasilitas itu dia bayar retribusi. Konsep retribusi kan gitu. Iya. Jadi jual jasa lah gitu. Nah, kita harus jujur bahwa fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah di Tubaba ini memang masih minim. Gitu, tentu karena terkait dengan minimnya juga anggaran di APBD kita. Contohnya begini, kita ini kan ada kewenangan misalnya memungut retribusi terminal, tapi kita nggak ada terminal. Jadi otomatis sumber pendapatan dari retribusi terminal kan menjadi hilang ya gitu. Itu pertama. Kedua misalnya, kita ini kan tidak ada uji kir kendaraan bermotor. Jadi potensi retribusi dari kir kendaraan bermotor kita juga hilang. Tidak ada juga ya. Jadi kita harus jujur juga bahwa fasilitas yang pemerintah siapkan juga memang terbatas. Dan kita harus maklum bahwa dengan kabupaten yang umur baru belasan tahun ini, APBD kita kan masih kesedot untuk kepentingan-kepentingan yang lebih yang lebih urgent gitu. Nah, habis itu dari sisi fasilitas pemerintah. Kedua, kalau kami melihat begini, beberapa fasilitas umum yang milik pemerintah, seperti Islamic Center, ya Rumah Baduy, terus agrowisata itu kan punya pemerintah. Itu pengelolaannya juga orientasinya belum ke bisnis gitu. Pengelolaannya itu orientasinya masih kepada misalnya kita ini kan masih banyak digratisin ya. Masuk agrowisata ya gratis, misalnya masuk Islamic gratis, di Uluwanowe itu semua gratis. Jadi memang kebijakan pemerintah daerah ini memang orientasi untuk fasilitas-fasilitas umum milik pemerintah ini belum dikomersilkan gitu. Belum dikomersilkan gitu. Gitu Mas Fajar. Iya. Kalau untuk mungkin mengatasinya Pak, mungkin bagaimana sih cara mengatasi faktor-faktor yang bisa menghambat pendapatan pajak ini Pak? Nah, kalau pajak daerah gitu, sebenarnya kalau ngelihat ini ya, tren capaian PAD dari sektor pajak ini kita setiap tahun itu over target lah ya. Over target, tapi kan bukan berarti tidak ada kendala dalam penagihannya kan. Artinya kan secara penagihan ya nyaris lancar lah. Tapi kendala itu pasti ada gitu. Nah, kendala-kendala yang ada itu memang untuk mengatasinya Bapenda itu pertama memang kita selalu memberikan edukasi kata saya tadi. Kita ada beberapa tiang reklame milik pemerintah itu memang kita pasang yang isinya memang edukasi kepada masyarakat. Misalnya terima kasih Anda telah menjadi pahlawan pembangunan Tubaba melalui pajak retribusi. Kira-kira gitu. Jadi itu sebenarnya edukasi kepada masyarakat menumbuhkan kesadaran untuk bayar pajak itu pertama. Kedua, kata saya tadi penegakan hukum secara humanis itu tetap kita laksanakan gitu. Jadi untuk memberikan contoh-contoh kepada masyarakat tentang misalnya sanksi-sanksi bagi yang tidak taat pajak. Itu sebenarnya untuk mengatasi biar pajak kita ini jangan sampai dia di bawah 100%. Yang ketiga, secara formal memang tiap tahun kita kan bentuk tim-tim penagihan untuk objek-objek pajak yang memang pesimis untuk dicapai targetnya. Biasanya akhir tahun kita bentuk tim formal lah yang terdiri dari ada unsur BPPRD, bila perlu kita ngelibatkan unsur inspektorat, misalnya terutama PBB memang. Karena uangnya besar, rawan macet misalnya itu biasanya kita bentuk tim gitu. Itu Mas Fajar. Iya, selanjutnya Pak, untuk kualitas sumber daya manusia sendiri, apakah bisa berpengaruh Pak terhadap terhambatnya peningkatan PAD itu sendiri? Pastilah, kalau jawabannya itu udah pasti. Karena begini, PAD ini kan yang ngelolanya itu kan bukan mesin, gitu. Yang dia tidak bisa dikelola dengan full teknologi, dia pasti melibatkan sumber daya manusia. Jadi SDM itu dia menjadi sangat menentukan. Contoh misalnya gini, masalah integritas itu. Kita bayangkan aja kalau kita BPPRD ini atau Bapenda ini punya SDM dengan integritas yang rendah gitu.
pasti banyak kebocoran di lapangan kan. Dia nagih, kasarnya ngomong, duitnya nggak di-storein gitu. Dia netapin pajak misalnya seharusnya 10.000, karena teman dia CS dia jadi 5.000 aja lah gitu. Ujungnya apa? Karena integritas rendah itu duitnya jadi nggak masuk. Itu pertama. Kedua, misalnya disiplin misalnya. Kita bayangkan kalau SDM Bapenda ini disiplinnya juga rendah misalnya. Karena pajak ini dia kan dibatasi dengan waktu, ada periode penagihannya gitu. Contohnya PBB. PBB itu kan harus ditetapkan di awal tahun gitu. Dan harus lunas di akhir tahun gitu. Bayangkan kalau misalnya SDM-nya ini disiplinnya rendah, dia nggak cetak-cetak itu tagihan, dia cetak udah akhir tahun, ya kapan orang mau bayarnya gitu. Itu misalnya disiplin. Kapasitas juga sama misalnya. Kita bayangkan juga kalau kita ini punya kapasitas SDM yang rendah, misalnya pengetahuan dia tentang regulasi perpajakan dia nggak ngerti gitu. Habis itu strategi nagih dia juga nggak paham gitu. Ujungnya kan pasti banyak benturan di lapangan gitu. Gitu juga dengan loyalitas SDM gitu. Loyalitas SDM Bapenda ini dia mesti punya loyalitas yang memang agak tinggi gitu. Karena begini, untuk mencapai target yang besar itu kan belum tentu didukung dengan anggaran yang cukup gitu. Nah, jadi yang harus kita tumbuhkan adalah rasa memiliki Tubaba ini gitu loh. Jadi bagaimana dengan anggaran yang minimal itu kita bisa narik pajak semaksimal mungkin gitu. Jadi kalau ditanya apakah SDM itu sangat berpengaruh, pasti itu, berpengaruh pasti ya, gitu. Gitu Mas Fajar. Iya, mungkin kalau untuk batasan Pak atau ruang lingkup daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerahnya nih Pak, bisa dijelaskan mungkin Pak batasan atau ruang lingkupnya? Jadi gini, jadi seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah itu kan memang udah diatur ya. Jadi kita nggak bisa ngerancang sendiri, mempunyai regulasi sendiri, nggak. Jadi seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah itu kan diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah gitu. Itu pasti udah diatur. Itu ada, kalau zaman saya dulu itu ada Permendagri 13 2006, ini terakhir ada Permendagri nomor berapa ya, tahun 2019 itu diatur. Nah, terhadap pengelolaan PAD ini kan bagian dari bagian dari keuangan daerah ya. Seluruh terhadap PAD ini adalah seluruh pendapatan dan belanjanya itu dia harus melalui mekanisme APBD gitu. Jadi mulai dari penerimanya harus masuk ke kas daerah gitu. Belanjanya harus ditata melalui program dan kegiatan yang ada di APBD gitu. Nah, gitu juga termasuk jenis pajak yang kita tarik, bagaimana perhitungannya gitu, kapan ditarik, itunya semuanya diatur di dalam peraturan gitu. Jadi memang jangan kira misalnya pajak ini saya yang mungut kan bisa langsung saya belanjakan itu, nggak bisa gitu, karena memang ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada permen yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah gitu. Intinya mesti masuk dulu baru boleh dibelanjain gitu Mas Fajar. Iya. Untuk Kabupaten Tulung Barat ini sendiri Pak, mungkin sektor mana yang menyumbang PAD terbesar ini Pak? PAD terbesar ya. Kalau dari sektor pajak itu kita ada dua yang jadi primadona buat kita ini. Pertama PBB. PBB kita ini untuk 2023 itu 11 miliar lah, lebih kurang 11 miliar lebih gitu. Itu yang besar. Yang kedua itu yang besar lagi adalah pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan ini kita tidak kurang dari 1 miliar per bulan. Jadi 1 tahun itu berarti 12 miliar lebih gitu. Ya. Itu jadi dari dua sumber itu aja kita udah punya duit 23 miliar itu gitu. Kalau yang lainnya ya ada tapi kecil gitu. Bayangkan misalnya kayak warung itu kan pajaknya mungkin 100.000 sebulan gitu kan. Hotel itu mungkin 200-300 ribu. Jadi untuk dapat duit 1 miliar tuh kayaknya susah gitu. Yang gede ini Pak Mas Fajar. Iya gitu. Kalau untuk target sendiri sih Pak yang ingin dicapai di tahun 2023 ini dari pendapatan PAD ini berapa kira-kira Pak? Dari sektor pajak dan retribusi, kalau secara keseluruhan PAD kita, kalau kita lihat di APBD kita, PAD yang 4 yang sebutin tadi itu di atas 55 miliar ya, hampir 60 miliar ya. Ya, karena di dalamnya ada tadi lain-lain pendapatan daerah yang sah, ada pengelolaan kayak daerah yang dipisahkan. Nah, dari sektor pajak dan retribusi
Untuk tahun 2023 ini kita punya target 28,27 miliar. Jadi hampir 28,5 miliar. Pajak daerahnya itu yang paling besar itu adalah dari sumber pajak daerah itu ada 25,78 miliar, itu yang dari sektor pajak. Dari retribusi, nah itu tadi yang 10 jenis retribusi satu Tubaba ini kita hanya punya target 2,49 miliar, hampir 2,5 M lah gitu. Sisanya memang pajak gitu. Ya lumayan kecil, cuman ya sesuai dengan potensi daerah lah. Gitu. Iya, Tubabaku, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu dan saya harus mengakhiri dialog ini. Namun sebelumnya saya akan meminta Pak Ainuddin mungkin bisa memberikan closing statement, Pak. Mungkin bisa menyampaikan harapan atau himbauan kepada masyarakat Tulung Bawang Barat ini sendiri, Pak. Silahkan, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi saya pengen ngutip ini ya, kata-kata dari pemimpin Tubaba terdahulu kita gitu, Pak UA lah, Pak Umar Ahmad gitu ya. kan, bahwa Tubaba ini kan bukan hanya sebuah kawasan, kata beliau. Tubaba ini kan adalah tempat kita bernaung, Tubaba ini adalah tempat kita berkarya, dan Tubaba ini adalah masa depan kita dan masa depan generasi-generasi setelah kita. Itu kata beliau. Pembangunan Tubaba ini kan sangat bergantung kepada kontribusi masyarakatnya melalui pajak dan retribusi yang dibayarkan kepada negara gitu. Karena itulah sebenarnya konsep otonomi daerah gitu. Jadi berdiri di atas kakinya sendiri. Jadi sekecil apapun pajak dan retribusi yang masyarakat Tubaba bayarkan, itu dia akan sangat berarti gitu bagi pembangunan di Tulung Bawang Barat ini gitu. Tulung Bawang Barat yang harus kita cintai ini gitu. Jadi saya selaku kepala Bapenda, saya harus berterima kasih kepada masyarakat Tubaba bahwa Anda di luar sana itu telah menjadi pahlawan-pahlawan pembangunan Tubaba melalui pajak yang mereka bayarkan gitu. Iya. Baik Tubabaku, sampai di sini dulu dialektika kita siang ini. Terima kasih Bapak Ainuddin, semoga sukses selalu, Pak. Amin. Dan kami harap mungkin bisa hadir lagi lain waktu. Siap. Saya Fajar Yoga selaku pemandu dialog mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Tubabaku, the goodness of Tubaba.